Welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mem Neti coba bahas ya soal Create Fabulous kemarin. Satu bacaan 5 soal dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Yuk, cekidot langsung. Biasanya kalau sudah kena bacaan seperti ini, yang ada di pikiran kalian adalah males baca, iya enggak? Padahal enggak semuanya itu bisa di Smart Solutions. Jadi ada kalanya memang kita benar-benar harus baca. Dan kita harus benar-benar tahu topiknya apa, kemudian main idenya yang mana. Kata kunci dari mengerjakan soal teks adalah harus paham mana main idea, mana topiknya di setiap dari paragraf dan keseluruhan dari teksnya. Kalau misal waktunya masih panjang, masih lama, ayo dipahami satu-satu per paragraf, tapi kalau enggak, biasanya langsung kita bahas ke soalnya. Kali ini Mem Neti mau bahas per paragraf dulu ya, biar paham. Oke. Saya singkirkan dulu ininya. Paragraf 1. The apps, games, and website. Oh iya, sorry. Kelupaan. Jadi biasanya soal teks SBMPTN itu berupa teks ilmiah. Take a note bahwa teks ilmiah itu kalimat utama atau topiknya itu biasanya ada di awal paragraf. So, ketika kalian mencari topik dari setiap paragraf, pastikan membaca paragraf pertamanya dulu. Apakah paragraf di kalimat pertama paragraf 1 itu merupakan main idenya atau bukan? Caranya seperti apa? Kita lihat yang paragraf 1 contohnya. The apps, games, and websites that are promoted as educational are not always the best one for supporting learning. Nah, kata kuncinya ada di predikatnya sih ini, are not always the best one. Nah, jika kalimat selanjutnya menjelaskan bahwa aplikasi game sama website yang dikatakan atau dipromosikan sebagai produk pendidikan yang digunakan untuk mensupport learning belajarnya kita, itu tidak selalu merupakan yang terbaik. Apakah benar di kalimat selanjutnya menjelaskan bahwa itu are not always the best one? Nah, we'll see. Kalimat penjelasnya adalah kalimat kedua. The fact that they are interactive, fakta bahwa mereka adalah menarik, doesn't necessarily mean that they are much better. Tidak berarti bahwa mereka lebih baik daripada old-fashioned workbook, daripada buku yang kita pakai sehari-hari itu untuk belajar. Yang ketiga, kalimat ketiga, children may enjoy this product for a while. Mungkin di awal mereka akan enjoy, tapi di sini ada tapi. Then get a bit bored. Kemudian mereka akan menjadi bosan. Nah, apakah itu mengelaborasi atau menjabarkan bahwa yang dikatakan produknya tadi, produk pendidikan itu tidak selalu terbaik untuk anak-anak? Betul, dielaborasi di sini, dikasihkan fakta, kemudian dikasihkan ini mungkin akan enjoy for a while, but get a bit bored. Nah, berarti deal ya, bahwa topik dari paragraf 1 atau main idea dari paragraf 1 ada di kalimat pertamanya. Oke, itu adalah paragraf 1. Paragraf 2 sekarang. Treat so-called free apps with cautions. Itu adalah kalimat satunya. Some will expose your child to advert. Nah, Mem Neti tadi baca 2 kalimat ya. Kalimat pertamanya adalah treat so-called free apps with caution, yang artinya perlakukan aplikasi yang katanya free dengan hati-hati. Nah, dengan hati-hati, caution,
Apakah kalimat selanjutnya menjabarkan kenapa kok kita harus hati-hati? Nah, we'll see. Kenapa kita harus hati-hati? Some will expose your child to adverts. Beberapa akan menampilkan iklan untuk anak kalian. Nah, iklan, advert, dari advertisement, iklan. Nah, beberapa menampilkan iklan. Kemudian yang kedua, others, yang lainnya, are designed to wait until your child is engaged in a game. Beberapa didesain untuk menunggu sampai anak kalian itu engage atau ketergantungan dengan game atau storyline, and then kemudian demand payment, menuntut pembayaran before they can go any further, sebelum mereka bisa melanjutkan permainannya. Itu ada dua ya berarti ya. Yang pertama, iklan, menampilkan iklan. Kemudian yang kedua adalah berbayar, tapi nanti ketika dia sudah sampai level berapa baru disuruh bayar, disuruh beli ini dan itu. This can lead to frustrations as young children don't understand why they can't continue. Hal ini akan menyebabkan frustasi karena anak-anak nggak ngerti kenapa mereka nggak bisa continue padahal disuruh bayar. Sometimes it's better to make a small payment upfront. Kadang-kadang lebih baik membayar di awal if the application promises no further purchases. Jadi jika di awal sudah dikatakan bahwa aplikasi itu tidak akan ada pembayaran lebih lanjut. Jadi memang ada aplikasi yang berbayar, jadi not free tapi berbayar. Asalkan nanti ketika sudah dibayarkan tidak ada purchase atau tidak ada mengeluarkan uang lagi di akhirnya. However, akan tetapi, the CBeebies Playtime and CBeebies Storytime apps are free to download and completely free to advert or in apps purchases. Jadi, tidak semuanya yang free itu akan menampilkan advert, akan meminta bayaran di tengah-tengah. Tapi mereka benar-benar free juga ada. Makanya kenapa kok kita harus treat so-called free apps with caution tadi. So, benar ya bahwa topik dari paragraf 2 adalah yang kalimat pertamanya. Yang ini, treat so-called free apps with caution, hati-hati. Karena tidak semuanya totally free. Tidak semuanya free, benar-benar free. Paragraf ketiga. Choosing an app needs the same kind of thought and care you would put into buying anything else for your child. Jadi memilih aplikasi dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan, thought and care. Jadi dipikir dulu, diperhatikan dulu. Apakah harus dibeli atau apakah nanti harus ada pembelian di tengah-tengah dan seterusnya. Jadi harus membutuhkan needs thought and care. Jadi butuh diperhatikan dan butuh dipikirkan dulu. Nah, ini. Don't rely only on the star rating. Jadi untuk memilih tadi harus benar-benar dilihat. Jangan hanya melihat dari rating bintangnya, but read the user review. Jadi harus dibaca juga reviewnya seperti apa, karena kadang bintang juga bisa menipu. According to the text begitu. And check the privacy policies. Kalau bisa cek privacy policy-nya juga. If you are worried about the personal information that the apps might be collecting. Biasanya memang beberapa aplikasi itu collect the data from our cell phone, right? Nah, itu juga perlu dicek privacy policy-nya seperti apa. Makanya butuh thought and care. Sebenarnya sudah ketahuan dari sini bahwa sudah jelas topiknya adalah yang kalimat pertama.
Tak lanjut ya. If you want your child to enjoy learning, to develop curiosity, jika kalian ingin anak kalian untuk menikmati pembelajaran, untuk mengembangkan tingkat ketertarikan mereka atau penasarannya mereka, and to think about things creatively, then provide them with a range of games and apps. Kalau kalian ingin anak kalian untuk enjoy learning, kemudian mendevelop curiosity-nya, kemudian to think about things creatively, jadi menjadikan mereka lebih kreatif, solusinya adalah provide them, sediakan mereka dengan games atau aplikasi yang dengan range atau dengan level. Open-ended game that become progressively more challenging and encourage children to explore. Jadi ada game yang open-ended, yang bisa secara progresif, secara kontinu, dia semakin naik level, semakin challenging. Itu akan membuat anak-anak itu lebih semangat untuk explore and have fun dan senang, are more likely to establish a love of learning. Jadi aplikasi yang memang punya karakteristik semakin challenging itu kecenderungannya lebih membuat anak-anak kita untuk menyukai belajar di dalam aplikasi tersebut, and to lay the foundation for the future developments. Jadi untuk meletakkan pondasinya, dasar-dasarnya agar mereka kedepannya bisa berkembang. Kawan ya, thought and care. Jadi perlu dipikirkan, perlu hati-hati untuk memilih aplikasi atau untuk membeli sebuah aplikasi untuk anak-anak. Jadi harus dipilih seperti apa. Ini adalah cara memilihnya. Paragraf 3. Paragraf terakhir. Physical activity. Aktiviti fisik yaitu reading and other more traditional activities continue to play a very important part in children's development. Jadi tetap ya, aktivitas fisik, kemudian membaca, dan kemudian more traditional activity itu merupakan bagian yang paling penting untuk perkembangan anak-anak. Most parents do rely on screen devices. Jadi kebanyakan orang tua memang bergantung kepada HP, screen devices from time to times. Jadi dari waktu ke waktu to engage the child while they are busy. Jadi memang kadang kebanyakan orang tua itu cenderung memberikan gadgetnya kepada anak-anak ketika mereka sibuk dengan sesuatu hal yang lain. This is not a problem in itself. Just as long as children time is made up of a balanced range of activities. Jadi sebetulnya bukan sebuah masalah ketika orang tua rely on a screen devices, tapi harus diimbangi, balance. Ada range activity di situ, yaitu ada physical activity, ada reading, kemudian ada more traditional activity yang lainnya. Ini ada topiknya nggak di sini? Ada sih. Ini physical activity sampai something else. Ini adalah topik dari paragraf terakhir. Ini lebih ke kesimpulan sih. This is not a problem itself as long as student time is made up of a balanced range of activity. Tetap ya, physical activity harus ada merupakan kebutuhan anak-anak. Karena di sini play very important part. Kesimpulannya ada di sini. Oke. Kita sudah bahas teksnya sama artinya. Ayo kita bahas soalnya. Saya clear dulu ya.
Number 1, soal yang pertama. The author reminds readers to be more careful with commercialism in free application in paragraph. Kuncinya di mana sih? Kuncinya ada di komersialisme sih sebenarnya. Komersial, apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata komersialisme? Pasti pikirannya adalah uang, keuntungan, profit. Nah, kira-kira ada di paragraf berapa itu tadi? Yuk, kita lihat. Paragraf 1 tadi topiknya ada di kalimat awalnya. The apps, games, and websites that are promoted as educational are not always the best one. Nggak ada hubungannya dengan uang kalau nggak salah ini ya. Paragraf 1 topiknya tidak ada hubungannya dengan uang, so paragraf 1 salah. No. Cross. Paragraf 2, treat so-called free apps with cautions. Perlakukan aplikasi free dengan hati-hati. Kenapa kok hati-hati tadi? Hati-hati karena di situ menampilkan advertisement, iklan. Kemudian harus demand payment. Di tengah-tengah ada pembayaran. Wah, ada hubungannya dengan uang kan ini ya? Uang. Nah, kemudian sometimes it's better to make a small payment di awal. Ada payment lagi di sini. Dealing with money. So, kemungkinan jawabannya adalah paragraf 2. Tapi kita lihat dulu paragraf 3 sama 4 sama 5 apakah ada yang berhubungan dengan commercialism? We'll see. Sementara yang 2 saya centang dulu ya. Oke. Paragraf 3, choosing an apps needs the same kind of thought and care. Memilih aplikasi. Memilih aplikasi, apakah di sini ada yang menunjukkan komersialisme dari di application tersebut? Kita lihat. Choosing an app need thought and care. Thought and care-nya tadi apa? 1, do not rely on a star rating. Jangan depend on star rating saja, tapi juga harus read the review. Nggak ada hubungannya dengan uang. Kemudian check the privacy policy. It doesn't engage with commercialism. Kemudian pilih yang open-ended game. Tidak ada ya, tidak ada hubungannya dengan commercialism. So, yang ketiga, paragraf 3 juga salah. Paragraf 1 dan 4. 1 dan 4 tidak. 1, 2, 3, 4, sorry. 4 tentang physical activity. Physical activity. Tidak ada hubungannya sama komersialisme. Berarti 1 dan 4 juga salah. 2 dan 3, yang ketiga tidak ada, hanya 2 saja yang ada, payment dan sebagainya tadi. So, yang E juga salah. Jawabannya adalah yang B. Next question. How does the idea in sentence 6 related to the other ideas in paragraph 2? Bagaimana ide dari kalimat ke-6 berhubungan dengan ide di paragraf 2? Kita lihat dulu pada kalimat ke-6 yang mana. Kalimat 1 itu di app sampai learning 1. The fact that they are interactive sampai right and wrong answers 2. Kemudian yang ketiga adalah children may enjoy sampai engaging the way to learn. Itu 3. 4, treat so-called free apps with cautions. 5. 5, some will expose your child to adverts, itu adalah 5. 6 adalah others are designed to wait until your child is engaged in a game or storyline and then demand payment before they can go any further. Kita lihat pilihan jawabannya dulu.
Yang A itu elaborates. Elaborates itu menjabarkan saja atau menjelaskan. Yang B result. Result itu adalah hasil. Kalimat keenam adalah hasil dari idea di paragraf 2. Main idea di paragraf 2. Kemudian yang C. C itu strongly contradict. Contradict itu berlawanan. Contrary, contradict, berlawanan. Kemudian yang D itu implementation. Implementations penerapan. Yang I itu provide another type of free application discussed in paragraph 2. Provide menyediakan aplikasi lain, menyediakan. Nah, kita lihat kalimat ke-6 tadi yang mana? Others are designed to wait until your child is engaged in a game bla 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 sampai they can go any further. Topiknya tadi adalah treat sugar-free apps with caution sambil expose your child to adverts. So, caution ya tadi. Caution. Caution tadi artinya adalah hati-hati. Kenapa kita harus hati-hati? Dijelaskan di kalimat selanjutnya bahwa beberapa akan menampilkan iklan kepada anak-anak kalian. Yang lainnya ini didesain untuk memberikan pembayaran di tengah-tengah. So, apakah ini merupakan penjabaran, elaborasi saja dari quotients? Apakah merupakan hasil, atau dia contradicts, atau dia implementations, atau dia provide? Kalau yang ini agak bisa ditrik ya. Kita mulai dari yang elaborate. Elaborate itu menjabarkan. Menjabarkan iya. Nah, menjabarkan dari quotient ini tadi. Ini menjabarkan. Apakah yang B salah? Kita lihat, salahkah? Result, hasil. Nah, ketika Samen ketemu dengan kata result, hasil, itu berarti ada tanda di situ. Result. Sorry, jelek tulisannya. Ini ya tadi ya. Saya centang yang A. Result, hasil. Jadi, fokuskan di paragraf kedua ini. Tadi yang di kalimat 6-nya adalah yang others. Ketika, kalau memang benar dia adalah hasil dari other idea yang sebelumnya, ini harus merupakan kalimat hasil. Kalimat hasil itu yang kayak mana? Kalimat hasil itu ditandai dengan yang namanya kata hubung, conjunction. Jadi ada apa saja sih conjunction yang menunjukkan bahwa dia adalah hasil? Saya coba pakai teks saja ya biar mudah. Saya taruh di sini. Nah, result. Untuk menyatakan bahwa dia adalah kalimat hasil atau kalimat akibat, maka di paragraf tersebut Samen bakal menemukan yang namanya conjunction, kata hubung atau kata hubung yang menunjukkan bahwa itu adalah hasil. Apa saja? Ada H. Kita biasa nyingkat dengan HT, HT2S. HTS. Hubungan tanpa status, bukan ya. Hanya adalah hence, kemudian T-nya adalah therefore, kemudian T yang selanjutnya adalah thus, S selanjutnya adalah so. Hence, therefore, sama thus artinya adalah oleh karena itu, so artinya adalah jadi. Apakah di kalimat tersebut ada conjunction ini? Tidak. Justru ini bukan merupakan result sebenarnya. Ini merupakan sebab. Kenapa? Karena di sini ada kalimat akibatnya ada di sini. Treat so-called free apps with caution. Jadi kenapa sih kita harus memperlakukan aplikasi yang katanya free tadi dengan hati-hati? Itu adalah akibatnya. Akibat dari free application tadi yang
ternyata nggak benar-benar free, tapi ada iklannya di situ, kemudian harus membayar di tengah-tengah. Nah, itu sebenarnya adalah cost-nya, sebabnya. Ini kebalik. Kalau misalkan yang B itu adalah the sentencing is the cost of the other ideas in paragraph 2, itu baru benar. Tapi kalau ini merupakan the result, no, it's not the result, it's the cost. Jadi itu adalah sebab kenapa kita harus hati-hati. So, yang B salah ya. Yang B salah. Yang C strongly contradicts. Contradicts tadi adalah berlawanan. Saya pakai teks lagi biar lebih mudah. Taruh mana ya? Sini ya. Nah, sama seperti yang di B tadi. Jadi kapan sih kita tahu bahwa itu adalah merupakan sebab akibat atau akibat sebab? Karena di situ nanti ada yang namanya conjunction. Begitu juga dengan contradicts atau contrary atau berlawanan. Di paragraf tersebut pasti ada kata hubung yang menunjukkan bahwa dia adalah berlawanan. Apa saja kata hubung yang menunjukkan berlawanan? Ada banyak sih, beberapa saja yang saya sebutkan. Kontras, yaitu ada meanwhile, ada meanwhile, nevertheless, however, yet. Kemudian ada although, kemudian ada in spite of, or even though, kemudian ada though, kemudian ada despite sama in spite of. Nah, ada ini ya. Ini adalah kata hubung yang menunjukkan bahwa dia contradict atau in contrast. Nah, kalau kita lihat di kalimat 6 ini hanya ada others are designs. So it's just an elaboration saja dari idea yang sebelumnya. Jadi nyambung dengan yang some will expose, kemudian yang lainnya, nah itu adalah hanya elaborasi saja. Jadi tidak ada ya kata hubung yang ini yang kontras. Di paragraf 2 pun juga nggak ada. Oke? Jadi yang C salah. C salah. C salah. C salah. Yang D, sentence 6 is the implementations of the theory discussed in paragraph 2. Apakah merupakan implementasi, penerapan? Bukan ya. Jadi dia bukan merupakan penerapan. Apakah sentence 6 provide another type of reapplications? Enggak juga. Dia tidak menyediakan apa-apa. So, jawabannya tetap adalah yang A, elaborate. Any questions sampai sini? Nah, we go to the next question. Regarding busy parents' reliance on screen devices to help keep their children entertained, the author assumes that kalau ada soal seperti ini, kata kuncinya adalah screen device.
reliance atau rely on. Nah, ini adalah kata kunci. Ketemu ini di paragraf berapa ya? Rely. Let's check. Rely tadi paragraf 3 ya kalau nggak salah. Oh, no. Screen devices. Oh, paragraf terakhir. Sorry, this one. Most parents do rely on screen device. Nah, apa yang diasumsikan oleh penulis ketika menjelaskan bahwa regarding busy parents' reliance on screen devices to help keep their children entertained. Jadi asumsinya apa? Kita lihat pilihannya. It is the parents' responsibility to make their children less engaged with screen devices. Apakah tanggung jawab orang tua untuk membuat anak-anak mereka sedikit ketergantungan atau berkurang ketergantungannya dengan HP? Enggak ya? Tidak ada di teks kalau enggak salah. Kalimatnya kalau di teks adalah kebanyakan orang tua do rely on screen devices from time to time to engage their child while they are busy with something else. Tapi ada kalimat selanjutnya yaitu this is not a problem, sebenarnya bukan masalah selama anak-anak waktunya anak-anak itu dibalancekan, ini balance range of activity. Jadi ada beberapa activity sehingga nggak hanya berkutat sama HP, tapi juga harus ada aktivitas physical activity yang lain. Itu adalah katanya si penulis. Sedangkan di sini adalah parent responsibility. No, gak ada hubungannya. Padahal katanya author, it's okay, no problem, as long as aktivitas mereka balance. Yang B, children whose parents are busy with their activities must use. No, bukan ya, must itu harus. Padahal di sini enggak ada yang mengatakan bahwa itu harus. Parents need to be aware of their children need of very activities. Aware itu sadar bahwa anak-anak butuh aktivitas yang bervariasi. Apakah bilangnya gitu? We'll see ya, disimpan dulu yang C. Yang D, such parent reliance is acceptable, diterima selama anak-anak diberikan right proportions of other activities. Nah, sebenarnya kalau mau aware sih, kalau bisa menarik kesimpulan, right proportion ini sama kayak apa sih? Sama kayak balance. Nah, ini cirinya dari soal teks kayak gini, apalagi UTBK. Jawaban dari soal itu selalu ada di teks. Cuma kebanyakan modelnya yang kayak gini. Right proportions itu sama kayak balance. Jadi jawabannya adalah yang D. Jawabannya selalu ada di teks. Sedangkan aware ini tadi ada nggak di sini? Nggak ada. Tidak ada yang menunjukkan atau mengatakan bahwa orang tua harus sadar bahwa anak-anak butuh aktivitas yang bervariasi. Di sini si author hanya mengasumsikan bahwa gak apa-apa bahwa orang tua itu rely on the gadget, gak apa-apa pada waktu mereka sibuk, tapi mereka juga harus membuat aktivitas yang balance. Jadi pada saat sibuk mungkin dikasih gadgets, tapi pada saat tidak sibuk juga harus melakukan aktivitas fisikal yang lain. That's what the author chose. Semua pertanyaan teks, jawabannya selalu ada di teks. So, carilah jawaban yang paling tepat, yaitu yang apa? Yang ada di teks.
Sama seperti yang ini, yang C tidak ada aware-nya. Di sini tidak ada yang mengatakan bahwa parent need to be aware, tidak ada di paragraf yang keempat ya, paragraf terakhir. Tapi adanya adalah right proportions. Jadi di sini ada balance of activities, of other activities. So jawabannya adalah yang D. Yang I salah. Salahnya di mana? It is not tolerable as the children need to have more physical activities. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu tidak dapat ditoleransi. Padahal si author bilangnya adalah not a problem, bukan masalah. Any questions? Next ya. Oke. The author would apparently agree that. Penulis akan setuju bahwa, nah, ini adalah tipe soal, sebenarnya tipe soal true. Which one is true according to the text? Tapi si pembuat soal membuatnya jadi kata-kata yang lain. Another word-nya adalah the author would apparently agree that. Nah, kalau ada kata seperti ini berarti yang dicari pilihan A, B, C, D, E, manakah yang ada di teks? Kita lihat satu-satu. Open-ended games can stimulate children love for learning. Kata kuncinya adalah open-ended game. Ketemu enggak? Ketemu di paragraf keempat. Nah ini open-ended games. Establish a love of learning. Stimulate, establish. Nah ini benar ya yang A ya. Ada di teks ya. Yang B sekarang kita lihat. Some games and application are boring because they are too easy. Adakah di teks yang mengatakan bahwa beberapa game sama aplikasi itu membosankan karena mereka terlalu mudah? Ada nggak di teks yang menyebutkan itu? Nggak ada ya. Adanya di awal mungkin tertarik, tapi kemudian for a while, but then I get a bit bored. Jadi tidak ada yang menyebutkan bahwa some games and application are boring because they are too easy. Tidak ada ini ya. Ini tidak ada di teks. Salah. There is no convincing prediction for the future of the games and apps. Tidak ada prediksi yang meyakinkan untuk masa depan dari game sama aplikasi. Atau ada enggak ini? A future of games and apps. Future games. Jadi kayaknya ada future. Paragraf berapa ya? Future development. No, tidak ada ya. No convincing predictions. No, salah. Kalau di sini kan tetap bisa diprediksi. Ini ada yang paragraf ini. Choose an apps needs the same kind of thought and care. Tetap bisa diprediksi dari mananya, dari reviewnya the reader, dari privacy policy-nya. Tetap bisa dilihat apakah games tersebut challenging or not. Jadi bisa diprediksi ya, yang C salah. Ya, D. It is better to pay the games in advance so that children can learn freely. Pay the game in advance. Paragraf, oh ini, this one. A small payment. Paragraf yang ini. Bukan it is better ya, tapi sometimes, kadang-kadang it's better to make small payment up in front
if di situ masih ada if-nya. Jika the application promises, berjanji tidak ada pembayaran lebih lanjut lagi. Bukan karena anak-anak bisa bermain dengan bebas, tapi lebih kepada nggak apa-apa bayar asalkan tahu bahwa nanti di tengah-tengah tidak akan bayar lagi. Nggak apa-apa bayar di awal. Di teks tidak menyebutkan bahwa lebih baik bayar di awal supaya bisa belajar dengan bebas. No. Tapi lebih cenderung kepada, menurut si author tadi, small payment in advance it's okay as long as tidak ada pembayaran lagi di tengah-tengah. Nah, tuh. Yang I, App Star rating provide users with review on the good things of games and apps. Salah ya? Padahal ini di paragraf yang ini, star rating. Star rating tadi ada di, nah, this one. Star rating. Oh. Do not rely on the star rating. Jangan bergantung kepada star rating saja, karena star rating ini bisa jadi tidak valid. Yang valid yang mana? But read the user review. Jadi harus membaca reviewnya dari pengguna. App star rating provide, salah, menyediakan user with review on the good things of the games. No. Kalau review star rating ya, star rating. So jawabannya adalah yang A. Bahasa Inggris ya. A. Oke. Ini ya, terakhir ya. Nah, ini adalah soal yang mungkin paling tidak bisa ditrik atau di smart solution. Kenapa? Makanya tadi di awal tak bilang bahwa ketika kita mengerjakan suatu teks itu yang harus kita tahu adalah dua, arti sama grammarnya. Grammar kayak tadi, kita harus tahu conjunction yang merupakan ciri-cirinya apa gitu. Nah, itu tadi adalah bentuk dari smart solution grammarnya. Kemudian arti ya, kalau ketemu soal seperti ini, the word rely in paragraph 3 is best replaced by. Di sini sudah tak kuning-kuning. Rely, don't, jangan. Kalau mau tahu artinya rely, jangan rely hanya kepada star rating. Kira-kira artinya rely apa? Tapi bacalah review dari pengguna. Jangan bergantung. Rely itu adalah bergantung artinya. Nah, kalau sudah tahu artinya rely bergantung, terus harus kayak mana? Depend, distrust, doubt, suspect, sama surmise. Nah, ini harus tahu artinya satu-satu. Yang mana? Jawabannya adalah yang depend. Bergantung itu bahasa Inggrisnya adalah depend. Distrust, doubt, suspect, sama surmise itu bisa dicari di kamusnya masing-masing. Kenapa enggak tak jelasin di sini? Karena you must open your dictionary. Kenapa? Supaya vocabulary-nya juga nambah. Kalau tak artikan di sini mau saja, tapi biar kalian juga tetap harus buka kamusnya. Oke? Karena ini do not rely on me, but rely on yourself. Jangan bergantung kepada penjelasan ini saja, tapi tetap kamusnya juga harus tetap dibuka. Karena your dictionary is your best friend in English. Oke? Any question sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, dicukupkan ya sama Mem Neti. Semoga bermanfaat penjelasan hari ini. Semoga nanti ketika mengerjakan soal UTBK Bahasa Inggris bisa lebih cepat dari yang kemarin. Thank you, that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.